Di Malaysia, Bang, Ah, pemerintahan Malaysia itu memberikan subsidi, satu orangnya itu diberikan subsidi 200 ringgit Malaysia Oke. untuk membaca buku, membeli buku. Iya. Kira-kira Indonesia punya strategi apa untuk menyaingi Malaysia? Seharusnya dia membudayakan budaya Melayu itu sendiri dengan cara berpantun, tapi dia minta buatkan pantungan orang. Dah kita buat, dia tak nak ngapal. Aku mau dibikinin cerita puisi untuk orang tuaku. Oh ya, kenapa ya? Orang tuaku nggak bisa ngebaca, Bang. Bang Fatih ini kan di balik layar dari berbagai platform, Yap. entah itu Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan Betul. mengelola berbagai akun juga, tapi di balik Iya. layar. Tadi abang bilang kalau followers kecil bisa memberikan pengaruh yang besar, bahkan mendapat perhatian dari kalangan artis juga. Iya. Artinya yang besar-besar nih juga bisa bisa melihat nih, Iya. walaupun followers kita kecil. Nah, terus sekarang nih alhamdulillah followers Cece ini udah lumayan Ya. banyak lah. Tapi bagaimana cara Cece supaya bisa bermain juga di ceruk yang macam Abang Fatih lakukan nih, Bang? Untuk berhasil main di ceruk, itu tuh menurut aku syarat paling utamanya adalah Cece tuh harus menjadi karakter atau sosok orang yang memang benar-benar bisa dipercaya. Dalam artian misalnya Cece jago masak nih. Masak apa dulu nih? Masak Melayu kah? Masak Western kah? Western yang mana dulu nih? Apakah yang goreng, yang bakar? Dan Cece sudah membuktikan itu lewat track record. Makanya ketika Cece masuk ke ceruk, orang-orang yang ada di ceruk itu kan kecil jumlahnya tuh, mereka bisa percaya. Begitu juga sebaliknya ketika Cece tidak benar-benar expert di situ, mereka bisa menandai juga tuh, ini nggak bener nih gitu. Berarti Bang, selain itu Abang ada menerima jasa apa lagi nih? Pengennya jasa masak, tapi karena belum bisa masak-masakan, jadi saya memasak kata-kata gitu, Wih, keren abang ini. Weh. Siapa Gitu. sebenarnya Jadi abang? jenisnya macam-macam, Mungkin Cece kira kalau ngomongin kata-kata itu yang serius, yang puitis gitu. Itu ada, tapi ada juga bayangin, ada orang yang pernah DM, dia kesulitan untuk leave grup WA. Gimana sih caranya pamit di grup WA? Itu juga aku tulisin. Berarti untuk menciptakan kalimat-kalimat orang yang nggak bisa berpisah dari grup WA, WhatsApp itu bisa juga, Bang? Sebetulnya bukan nggak bisa, tapi mereka tidak berani, nggak pede dengan kalimat yang dibikin. Kan dalam kepala kita tahu nih, oh aku mau pamit grup WA, yang aku lakukan meminta maaf, mohon dukungan dan terima kasih ya, sampai jumpa. Itu kan ada di kepala, tapi dia nggak percaya diri untuk menuangkan itu ke dalam teks. Gitu, sering terjadi masalahnya seperti itu, Cuman kalau kayak gitu ceritanya berarti Abang juga bisa memahami psikologi orang gitu. Karena kan kalau Ya. misalnya untuk berpisah di grup WhatsApp itu kita sambil berpikirkan kira-kira apa nih balasan mereka gitu kan. Jadi kalau untuk menuliskan seperti itu, aku harus berada di posisi dia. Misalnya ada seorang suami yang lagi LDR sama istrinya. Istrinya ulang tahun, terakhir ketemu setahun yang lalu. Nah, dia ingin mengucapkan ulang tahun. Jadi aku harus menyelami dulu misalnya si suami ini bagaimana menyapa istrinya. Momen-momen kecil apa yang dia ingat. Nah, itu tuh aku perlu tahu supaya aku bisa menemukan cara ucapnya. Kadang-kadang aku minta, coba Bang kirimin screenshot percakapan yang normal-normal deh, aku pengen tahu gitu. Jadi ketika dituliskan itu menjadi suara dia, bukan suara aku. Terus bicara copywriter nih kan berarti salah satunya menulis caption kan. Iya. Nah, untuk di era zaman sekarang ini Bang, kira-kira gimana cara atau tekniknya cara kita ini berbicara kepada audiens lewat caption kita supaya lebih dilirik. Soalnya kan sekarang banyak banget orang yang malas membaca kan. Iya. Kalau menurut Bang Fatih gimana? Supaya caption dilirik itu pertama menurutku yang harus diketahui dulu, Cece mau cerita apa dulu sih? Kalau Cece cuma cerita hari ini aku pergi ke pasar, di pasar aku beli apel, sampai rumah aku bikin jus apelnya selesai, menarik gak, Yes, enggak sih. Enggak kan. Ada elemen-elemen yang membuat orang tuh mau mengikuti cerita kita. Contohnya, aku kasih contoh. Cece pergi ke pasar, membeli apel. Nah, waktu di pasar, ternyata Cece jumpa dengan guru SD yang dulu pernah, misalnya pernah memukul Cece. Sehingga Cece terjadi kebimbangan dalam hati. Aku harus menyapa tidak ya? Apakah aku pura-pura tidak tahu atau aku tabrak aja tadi dari belakang? Misalnya seperti itu. Terjadi konflik. Konflik itu membuat ketegangan antar si karakter dan itu membuat cerita menarik. Gitu sih, Karena gini juga, tidak semua bisa diceritakan dengan gambar. Harus dengan kata-kata contoh.
Cece misalnya lagi rindu dengan kucing peliharaan Cece waktu kecil nih. Gimana menggambarkan kata rindu tuh? Kan posting fotonya. Terus udah nggak no caption gitu. Terus apa coba? Aku harus nangkap gimana sebagai pembaca? Iya sih. Harus Cece ungkapkan, waduh aku lagi kangen, misalnya nama kucingnya Oni, misalnya aku lagi kangen Oni nih. Apakah itu menarik? Belum. Dari mana bisa menarik? Apa yang membuat Cece kangen dengan Oni? Apakah dia suka ini, kejailannya seperti apa? Baru mulai menarik ceritanya. Video abang di sosial media itu viral sampai ratusan ribu views. Ya. Nah itu videonya tentang abang bikin puisi lewat mesin tik. Betul. Nah itu kenapa bisa viral kira-kira? Apakah karena memang zaman sekarang ini udah mulai jarang orang yang bikin puisi lewat mesin tik, atau ternyata bikin puisi lewat mesin tik itu sangat diperlukan? Mesin tik adalah sekedar gimmick. Aktivitas menulis bisa ditonton langsung di depan mata Cece. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh yang lebih banyak dibutuhkan itu ternyata kemauan mereka untuk didengarkan ceritanya. Jadi menulis puisinya bisa jadi hanya 5-10 menit, ceritanya bisa sampai setengah jam. Jadi mereka cerita, aku mendengarkan. Terus dari cerita itu mereka berharap cerita itu bisa dipuisikan. Entah tujuannya berbeda-beda, misalnya merindukan. Ada yang pernah begini. Ini aku nggak perlu sebut nama tapi cukup menyentuh juga buat aku. Ada orang Bintan, anak Bintan, masih muda, di bawah aku, usianya Susia inilah paling. Nggak bawa lagi. Aku mau dibikinin cerita puisi untuk orang tuaku. Oh ya, kenapa ya? Orang tuaku nggak bisa ngebaca, Bang. Terus gimana dong? Aku pingin membacakan puisi ini, Bang, di hari kelulusan aku nanti. Bahwa aku mau berterima kasih kepada dia lewat puisi ini. Jadi aku harus bacakan di depan dia. Oke, jadi kamu ingin mengucapkan rasa terima kasih kamu lewat puisi dan kamu bacakan langsung ke orang tuamu. Karena orang tuanya nggak bisa baca, Cek. Iya. Poin-poin apa yang perlu aku sampaikan di sini nih? Dia bilang gini, Cek. Abang percaya nggak bahwa dulu orang tuaku adalah orang yang pertama ngelarang aku kuliah. Seolah-olah menurut dia kuliah itu tidak berguna. Tapi di tengah jalan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sampai di sini karena aku kuliah. Dan aku perlu berterima kasih karena pernah dilarang sehingga aku punya semangat untuk membuktikan bisa lebih baik. Itu aku ketika ngegarap puisi itu rasanya itu ada hangat-hangatnya gitu di dada gitu. Di mata sih nggak nangis, tapi di dada tuh hangat bahwa gimana sih rasanya kalau kita ngomongin perasaan kita diketikkan dengan baik dan di depan orang yang kita pengen dengar. Di mana Bang? Jadi abang buka lapaknya? Jadwalnya itu suka-suka saya. Di-share di sosial media ya Bang? Tapi di sosial media, tapi saya seringkali misalnya di tepi laut atau biasanya di kafe-kafe juga, tergantung nggak mood sih, tergantung jadwal dan energi sih. Karena menguras energi ketika saya harus mendengarkan banyak cerita. Itu baru satu cerita. Kadang-kadang sehari itu ada yang cerita misalnya tentang pacar, oke. Ada yang tentang orang tua, ada yang tentang hewan peliharaan, ada dengan hubungan keluarga, ada tentang karir. Lebih banyak mendengarkan. Dan ternyata faktanya kita kurang di dalam pertemanan kita semua ini. Itu adalah orang yang mau mendengarkan. Iya. Yang bisa bicara banyak, yang mau mendengarkan sedikit. Terus Bang, abang bisa nggak melihat copywriting yang dia ini dituliskan dari AI atau memang benar-benar tulisan sendiri? Karena zaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang menggunakan AI Bang. Yang tidak bisa diberikan oleh AI adalah track record. Jadi ketika AI itu dipakai oleh pemula, dengan mata telanjang aku bisa ngelihat bahwa ini AI. Karena ada pola-pola kalimat, pola-pola struktur yang dalam sekali lihat itu aku tahu ini AI. Tapi ketika AI itu di tangan oleh seorang profesional, misalnya penulis profesional, dia akan melakukan lompatan-lompatan kalimat yang lebih baik. Nah itu sih, jadi bedanya AI di tangan profesional dan amatir. Nah sayangnya kebanyakan dari kita ogah belajar menulis karena merasa bahwa AI bisa mengatasi kebutuhan menulisnya, tapi ternyata tidak. Nah, kalau sekarang ini Bang, abang udah develop berapa akun nih untuk sekarang ini? Kalau akun sih, aku ya sekarang lagi mengerjakan di Mekanik Kata sama Happy Bintan. Itu juga di akun pribadi juga ya tetap. Jadi 3 ini adalah lingkaran aku untuk mengekspresikan gagasanku. Ada yang memang cocok untuk cerita di Happy Bintan, ada yang cocok untuk cerita di Mekanik Kata, ataupun ada cerita yang cocok untuk diriku sendiri gitu sih. Terus kalau untuk orang yang misalnya mau meminta bantuan jasa abang dalam copywriting, itu gimana Bang? Hubungin ke Mekanik Kata atau Instagram pribadi abang? Kayaknya sih sejauh ini lebih banyak yang masuk lewat
DM Instagram Mekanik Kata. Jadi di situ tuh tagline-nya itu pertolongan pertama pada kata-kata. Nah, untuk Tuan Humble yang di ujung sana tuh, Ciconggo aja dekat sebelah Bang Fatih tuh. Pantun-pantun kau nih, ada nggak terima jasa-jasa juga? Bang Fatih nih, dia nih copywriter. Terus dia ini juga penulis dan jurnalis juga. Nah, kalau pantun tuh kira-kira ada nggak jasanya? Sebenarnya kalau bercakap terima jasa pembuatan pantun tuh macam jarang. Tapi tuh ada aja yang ngechat minta buatkan pantun gitu. Entah itu Fan buatkan pantun untuk acara pembukaan tema ada bla 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 bla. Fan buatkan pantun untuk pembukaan bla 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 bla. Itu ada aja. Cuma selama ini kawan tak pernah terima kalau pejabat yang minta buatkan pantun untuk pembukaan pidato. Karena kawan berfikir dia dah lah pejabat, seharusnya dia membudayakan budaya Melayu itu sendiri dengan cara berpantun. Tapi dia minta buatkan pantun dengan orang. Dah kita buat, dia tak nak ngapal. Kalau 200.000 per pantun? Bisa kita bicarakan. Tapi kalau penulisan macam buat buku pantun apa segala macam, kebetulan kawan belum pernah bergabung jadi tak tahulah senior yang ada dekat Tanjung Pinang ni, tak tahulah apakah ada atau tidak gitu penerimaan jasa pembuatan pantun.